Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya hari-hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Tak doakan semoga kawan-kawan semuanya lancar selalu segala masalahnya. Pokoknya apapun itu masalahnya, semoga kawan-kawan bisa melewatinya, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi statement yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi menyusul statement yang dulu ini beredar di kalangan kita. Walaupun statement itu sudah lama dan sudah jelas, tapi tanggapan dari Departemen Imigrasi ini barusan tadi kan kawan, itu sekitaran tanggal 17 Juni 2024. Nah, pembahasan tentang apa ini kan kawannya? Nah, silakan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke Rek, sebelum kita membahas tentang masalah yang beredar, tentang informasi yang beredar, channel ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1940 Hijriah. Semoga kan kawan semuanya ini diampuni segala dosa-dosanya. Semoga kan kawan semuanya dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Nah kan kawan, oke, kita bakal membahasnya kan kawan. Sampai masih ingat gak bahwa ada statement yang dulu ini keluar? Statement itu berisi aturan dari Departemen Imigrasi mengenai permasalahan pinjaman PRT asing di negara Hong Kong, yang mana apabila PRT tersebut ini kedapatan meminjam tapi tidak membayar, maka pihak dari imigrasi tidak mensetujui atau mengapprove visa terbaru sampean. Bahkan Anda ini diberi jangka waktu berapa gitu yo. Terus kemudian kalau jangka waktu tersebut Anda harus meninggalkan Hong Kong. Nah, ini baru ditanggapi oleh imigrasi hari ini kan kawan, yaitu tanggal 17 Juni 2024. Jadi di sini langsung koordinasi dua konsulat. Pertama adalah PA sendiri, kemudian konsulat KJRI atau KJRI Hong Kong. Oke, jadi statement itu dimulai hebohnya ini di kalangan PL. Entah mengapa statement tersebut ini kemudian sampailah kepada mbak-mbak di sosial media. Akhirnya kan rame kan. Bahkan channel ini pun juga meluruskan informasi mengenai statement itu. Nah, baru pihak dari Departemen Imigrasi ini membahasnya kan kawan. Bahkan konsulat PL ini langsung mengkoordinasi sama Hong Kong IMMD atau Departemen Imigrasi untuk meluruskan masalah ini. Kemudian yang kedua, KJRI Hong Kong pun ini juga sama-sama berkoordinasi kepada IMD dan juga memberitahukan bahwa aturan ini tidak benar. Jadi langsung mereka ini membicarakan aturan ini kan kawan. Nah, bahkan di dalam berita tersebut petugas imigrasi Hong Kong ini dituduh bersekongkol dengan debt collector atau dari pihak bank karena munculnya statement itu kan kawan. Jadi munculnya statement itu karena adanya persekongkolan antara Departemen Imigrasi dan juga pihak debt collector atau pihak bank. Jadi karena adanya persekongkolan itulah maka statement itu keluar yang menyatakan bagi mbak PRT asing yang bekerja di negara Hong Kong nggak bayar utang maka akan dideportasi. Karena memang ada kasusnya kan kawan. Jadi ini kasusnya mengenai PL. Bener apa enggaknya? Kawan-kawan silakan simak dan silakan kawan-kawan nanti komentar bener apa enggaknya menurut pandangan kawan-kawan itu bagaimana. Oke, jadi ada kasus agensi ini pada bulan April kemarin. Dia ini mau ngambil visa terbaru anak buahnya kan kawan. Jadi di situ dia datang ke Departemen Imigrasi untuk mengambil visa terbaru anak buahnya. Kemudian Departemen Imigrasi ini memberitahu bahwa visa dari anak buahnya ini masih ditahan oleh imigrasi. Jadi si pihak agensi itu datanglah ke lantai 3 daerah Wan Chai sana ya. Nah di situ dia tidak bisa mengambil visa terbaru anak buahnya karena
pihak dari imigrasi itu menahan visa dia. Kenapa kok bisa ditahan? Kata dari pihak imigrasi bahwa anak buahnya ini memiliki hutang 8.000 di bank. Jadi karena tidak membayar atau belum membayar selama 3 bulan, jadi totalnya kan 8.000 nih, maka pihak dari imigrasi ini tidak mensetujui visa terbaru Mbak E. Dan si pihak dari agensi ini diberitahu kalau besok silakan datang kembali membawa bukti pembayaran 8.000 tersebut. Alhasil maka si pihak dari pegawai agensi ini pulang dan menyuruh si anak buahnya ini untuk membayar bank kan kawan. Kemudian anak buahnya ini akhirnya bayar bank kan kawan yang kurang 3 bulan tadi, yaitu sebesar 8.000. Ketika bayar bank itu kan secara otomatis dapat kwitansi pembayaran kan dari pihak bank. Nah, bukti kwitansi pembayaran itu dibawalah ke imigrasi untuk diberitahu kepada petugas imigrasi bahwa aku lo sudah bayar kekurangan bank tadi yang 8.000. Oke, karena sudah ada bukti pembayaran sebesar 8.000, maka di situ langsung visanya ini disetujui kan kawan, atau visanya diberikan kan kawan. Nah, di dalam kasus seperti ini menurut kan kawan, siapa yang berbohong atau mengarang cerita? Apakah benar agensi itu mengarang cerita, atau apakah petugas imigrasi ini yang dengan sengaja ini bekerja sama dengan debt collector untuk melakukan penekanan terhadap CC atau penekanan terhadap staf agensi? Nah, ini mana yang berbohong? Tapi ketika pihak agensi ini melakukan pembohongan, bisa saja kan pihak dari imigrasi ini menuntut pihak dari agensi tadi karena telah melakukan kebohongan dan menjelekkan ke imigrasi. Tapi sampai saat ini belum ada penuntutan. Bisa saja kasus ini benar. Persoalan yang biasanya terjadi ya kawan-kawan di kalangan masalah hutang bank ini kan banyaknya laporan dari majikan kepada imigrasi kalau mantan CC ini hutang bank kemudian melarikan diri, kalau ada CC-nya hutang bank kemudian dengan sengaja memutuskan kontrak kerja, sehingga pihak bank atau debt collector itu mencari Mbak E, tapi ketika mbaknya nggak ada, secara otomatis majikan yang dikejar-kejar kan, bahkan majikan yang diteror, diteleponi, kemudian dikirimi surat, kemudian sampai ditanya ini itu, pokoknya nggak nyaman sekali ya kalau sampai ditekan, bahkan sampai diteleponi perkara mantan CC-nya yang nggak bayar hutang bank, sehingga si majikan ini melaporlah ke imigrasi dan kemudian berakibat buruk pada visa si mbaknya. Nah, itu kan ada kejadian. Tetapi kalau sampai petugas dari imigrasi ini langsung ngomong kamu harus bayar hutang bank, menurut aku ini nggak mungkin holang banget. Tetapi kalau seandainya ada, bisa saja imigrasi atau petugas imigrasi yang melakukan seperti itu kan dapat teguran dari Kepala Departemen Imigrasi, karena itu bukan ranah dia ya, bukan ranah dia, kecuali kalau dia bekerja sendiri bisa saja dia bakal dipecat atau mungkin diperingatkan. Nah, menurut pandangan kawan, ini siapa yang berbohong? Agensi kah atau petugas imigrasi kah? Atau memang petugas imigrasi itu memang dengan sengaja sadar ini bersekongkol dengan debt collector? Atau memang CC sendiri yang mengarang cerita? Jadi silakan kawan-kawan komentar, silakan kawan-kawan komen menurut pandangan kawan-kawan ini bagaimana? Menurut pandangan kawan mendengar cerita sedikit itu bagaimana? Silakan komentar dan semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Nah, besok kita bakal membahas kawan-kawan ada kasus ya, ada 2 kasus PMI. Yang pertama adalah kerja ya 8 tahun lebih di majikan yang sama, tapi dia tidak bisa pulang ke Indonesia karena dia ilegal, tetapi dia memiliki majikan kan kawan. Kemudian yang kedua adalah PMI juga bekerja di luar negeri, kemudian dia ini ditipu oleh majikannya, perkaranya
uang yang dia punya ini dibawa kabur oleh majikannya. Jadi silakan kawan-kawan disimak tentang 2 kasus besok. Karena kalau hari ini tak rangkum jadi satu pembahasannya, mungkin kawan-kawan cuma nonton bagian depan saja, kemudian kasus yang bagus-bagus di bagian belakang kawan-kawan pasti gak nonton. Jadi silakan simak kelanjutan dari kasus para PMI di negara Hongkong. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi silakan komentar, menurut pandangan kawan-kawan ada nggak kasus seperti ini? Contohnya, ada nggak kasus yang dimana majikan melaporkan CC-nya karena tidak bayar bank dan kemudian mbak ini sampai visanya ditahan sampai visanya tidak turun perkara adanya laporan dari majikan? Pernahkah kawan-kawan Anda mengalami atau kawan sendiri yang mengalami? Silahkan komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.